peta dan komponen-komponen. Siap ya? Yuk kita mulai. Secara umum, pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Nah, ternyata sebuah peta adalah representasi 2 dimensi dari suatu ruang 3 dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta yang mempunyai skala itu menentukan seberapa besar objek dalam peta dalam keadaan yang sebenarnya. Dan kalian tahu, kumpulan dari peta disebut atlas. Berikut ini adalah fungsi peta, yaitu pertama, peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, ia berfungsi untuk memperlihatkan ukuran, luas atau jarak, dan arah satu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Berikut adalah berfungsi untuk membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Dan terakhir, peta berfungsi sebagai alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di permukaan bumi. Lalu apa saja komponen yang kita temukan di dalam peta? Yang pertama adalah judul. Judul ini mencerminkan isi sekaligus tipe peta. Penulisan judul pada peta biasanya ada di bagian atas, tengah, kanan, atau bawah. Walaupun demikian, sedapat mungkin kalau judul peta itu harus berada di kanan atas. Sedangkan legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Yang kedua adalah tanda arah. Biasanya arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke atas pada peta. Letaknya di tempat yang sesuai jika ada garis lintang dan bujur. Dan koordinat dapat sebagai petunjuk arah. Yang ketiga adalah skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Jadi skala itu biasanya ditulis di bawah judul peta atau di luar garis tepi di bagian bawah dekat legenda. Nah, skala itu sendiri dibagi 3 ya. Ada skala angka, misalnya 1:2 juta. Lalu ada skala garis, dan ada namanya skala verbal. Berikutnya adalah simbol. Simbol peta adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan yang ada di dalam permukaan bumi dan terdapat pada peta ketampakan. Jenis-jenis simbol ya pada peta itu biasanya pertama, simbol titik itu biasanya menyajikan tempat atau data proporsional. Kemudian simbol area biasanya diwakili suatu area tertentu dengan simbol yang mencakup area. Yang tiga, simbol aliran digunakan untuk menyatakan alur atau gerak. Simbol batang digunakan untuk menyatakan suatu harga atau dibandingkan dengan harga lainnya. Simbol lingkaran ini menyatakan tentang kuantitas atau jumlah dalam bentuk persentase. Yang terakhir adalah simbol bola digunakan untuk menyatakan volume dan sebagainya. Berikutnya warna peta. Apa fungsi warna peta? Jadi, warna peta digunakan untuk membedakan ketampakan atau objek di permukaan bumi. Ia memberikan kualitas atau kuantitas simbol di peta dan digunakan untuk estetika pada peta. Nah, warna pada simbol peta itu ada 8 warna. Yang pertama, warna hijau. Ini artinya adalah daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Warna merah menunjukkan jalan kereta api atau gunung aktif, dan warna merah ini sering dijumpai pada peta satu provinsi. Warna hijau muda ini menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Warna kuning menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian antara 500 sampai 1000 meter di atas permukaan laut.
Dan warna coklat muda menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian antara 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut. Warna coklat menunjukkan daerah yang mempunyai ketinggian lebih dari 1500 meter di atas permukaan air laut. Kemudian warna biru muda menunjukkan wilayah perairan laut yang mempunyai kedalaman antara 200 sampai 2000 meter. Dan terakhir, warna biru tua menunjukkan wilayah perairan laut dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Berikutnya ada tipe huruf. Biasanya tipe huruf ini berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Misalnya objek hipsografi ditulis dengan huruf tegak, misalnya Surakarta. Lalu objek hidrografi ditulis dengan huruf miring, misalnya Laut Jawa. Berikutnya yang ketujuh adalah garis astronomis. Garis astronomis terdiri atas garis lintang dan garis bujur yang digunakan untuk menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah yang dibentuk secara berlawanan arah satu sama lain sehingga membentuk vektor yang menunjukkan letak astronomis. Kemudian adalah inset. Apa itu inset? Inset adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Macam-macam inset antara lain inset sebagai penunjuk lokasi, kemudian sebagai letak daerah yang belum dikenali. Kemudian ada garis tepi peta. Garis tepi peta merupakan garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis secara beraturan dan benar pada peta. Yang ke-10 adalah sumber dan tahun pembuatan. Sumber peta adalah referensi dari mana data peta diperoleh. Biasanya, kadang-kadang tahun pembuatan bisa berpengaruh pada bentuk dan wilayah peta. 11. Garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis yang melintang dari arah barat ke timur atau dari arah timur ke barat. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menarik dari arah utara sampai selatan atau selatan ke utara. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Hai kids, ada yang tahu apa itu peta? Peta merupakan gambaran kenampakan bumi yang disajikan pada bidang datar. Ada berbagai jenis peta dalam ilmu geografi. Jenis peta dibedakan berdasarkan isi, skala, dan bentuknya. Yuk kita cari tahu bersama. Fungsi peta menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Jenis peta berdasarkan skala. Peta kadaster. Peta kadaster merupakan jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Peta skala besar. Jenis peta ini memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.001 sampai dengan 1:500.000. Cakupan wilayah yang digambar dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. Peta skala kecil. Peta jenis ini memiliki skala antara 1:500.001 sampai dengan 1:1 juta. Daerah yang digambar cukup luas, misalnya satu negara. Peta skala geografi. Jenis peta ini memiliki skala yang lebih kecil dari 1:1 juta. Karena skalanya yang kecil, wilayah yang termasuk ke dalam peta pun lebih luas. Peta yang memiliki skala sekecil ini biasanya peta benua dan peta dunia. Jenis peta berdasarkan isi. Peta khusus atau peta tematik.
Peta ini menampilkan informasi kenampakan tertentu, penggunaan simbol sesuai dengan tema pada judul peta. Contoh peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, peta persebaran objek wisata, dan lain-lain. Peta umum. Peta umum merupakan jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum dibagi 3, yaitu peta topografi. Peta ini menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Penggambaran relief permukaan bumi ke dalam peta digambar dalam sebuah bentuk garis kontur. Garis kontur merupakan sebuah garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Peta korografi. Peta ini menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang sifatnya umum dan biasanya berskala sedang. Contohnya atlas. Peta dunia atau geografi. Jenis peta umum ini berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Jenis peta berdasarkan bentuk. Peta datar. Peta datar atau peta planimetri merupakan peta 2 dimensi yang permukaannya berbentuk datar. Peta ini digambarkan menggunakan perbedaan warna atau simbol. Secara kegunaan, peta datar atau peta planimetri berfungsi untuk mengamati kenampakan bumi. Peta timbul. Peta timbul atau peta stereometri merupakan peta dengan permukaan 3 dimensi, sehingga mirip dengan keadaan sebenarnya di permukaan bumi. Peta timbul berfungsi untuk mengamati keadaan permukaan bumi berdasarkan ketinggian suatu daerah, sehingga memudahkan dan mengenali medan yang dimaksud secara visual. Peta digital. Peta digital merupakan peta hasil pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Contohnya Google Maps, Waze, dan peta-peta yang bisa kita dapatkan di gadget itu disebut peta digital. Peta digital berfungsi untuk memberikan representasi akurat dari suatu daerah tertentu, merinci jalan utama dan tempat-tempat lainnya. Nah, itulah jenis-jenis peta menurut bentuk, isi, dan skalanya. Mempelajari bentuk bumi menjadi lebih mudah jika menggunakan peta. Untuk mengurangi kesalahan pembuatan peta, maka dibutuhkan kemampuan dalam memproyeksikan peta. Proyeksi peta merupakan suatu prosedur matematis yang memungkinkan jika hasil pengukuran dilakukan di permukaan bumi ISIS dapat digambarkan pada bidang datar yakni peta. Seperti yang diketahui, jika di permukaan bumi tidaklah rata, maka sangat sulit untuk melakukan perhitungan secara langsung dari pengukuran. Oleh karena itu, digunakan pendekatan matematis atau model planet bumi yakni ellipsoid, putaran yang memiliki besar-besaran tertentu. Sehingga secara matematis, proyeksi peta dilakukan dari permukaan ellipsoid, putaran ke permukaan bidang datar. Fungsi dari proyeksi peta yakni memetakan permukaan bumi dengan cakupan daerah yang cukup luas, yaitu lebih dari 30 km kali 30 km permukaan bumi tidak dapat diasumsikan sebagai bidang datar. Dengan menggunakan proyeksi peta, distorsi yang terjadi pada pemetaan dapat direduksi dan nantinya peta yang dihasilkan memiliki minimal satu syarat geometrik sebagai peta ideal. Adapun jenis-jenis proyeksi peta diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu menurut bidang proyeksi yang digunakan. Dalam hal ini, bidang proyeksi digunakan untuk memproyeksikan gambaran permukaan bumi dan dapat didatarkan. Proyeksi peta menurut bidang proyeksi dibagi menjadi proyeksi azimutal. Bidang proyeksi ini menggunakan garis yang melewati pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Proyeksi kerucut atau konik. Pada bidang proyeksi ini menggunakan kerucut dan sumbu simetrinya merupakan sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Proyeksi silinder atau silindrikal. Bidang proyeksi yang digunakan merupakan silinder dengan sumbu simetri dari proyeksi ini, yakni sumbu silinder melalui pusat bumi. Menurut posisi sumbu simetri, bidang proyeksi terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain proyeksi normal atau polar. Dalam hal ini, sumbu simetri bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bumi. Proyeksi miring atau oblikui. Pada proyeksi ini, sumbu simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Proyeksi transversal atau ekuatorial. Sumbu simetri yang digunakan oleh bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Menurut ketentuan geometri yang dipenuhi, berdasarkan ketentuan geometrik, proyeksi peta dibedakan menjadi proyeksi konform. Besarnya sudut ataupun arah garis yang digambarkan pada peta
peta sama dengan besar sudut atau arah sebenarnya di permukaan bumi. Sehingga dengan memperhatikan faktor skala pada peta, bentuk yang digambarkan di peta sesuai dengan bentuk sebenarnya di permukaan bumi. Proyeksi ekuidistan. Jarak yang berada di antara titik atas peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Tentunya dengan memperhatikan faktor skala peta. Proyeksi ekuivalen. Luas permukaan yang digambarkan pada peta sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi dengan memperhatikan skala peta. Menurut kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, jika dilihat dari kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi dapat dibedakan menjadi proyeksi tanjent atau menyinggung. Proyeksi ini apabila bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. Proyeksi scan atau memotong. Proyeksi ini bila bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Demikian penjelasan mengenai proyeksi peta mulai dari pengertian, fungsi, dan jenisnya. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe channel Halo Edukasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Galovers, bumi kita dibagi menjadi 4 zona iklim utama yang didasarkan pada sistem klasifikasi iklim yang dikenal sebagai klasifikasi iklim Köppen. Sistem ini dikembangkan oleh ilmuwan Jerman Vladimir Köppen yang pertama kali mempublikasikan klasifikasinya pada tahun 1900 dan telah mengalami beberapa revisi dan perbaikan sepanjang waktu. Yang pertama, ada zona iklim tropis. Zona ini terletak di antara garis khatulistiwa 0 derajat lintang hingga sekitar 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Bisa kalian lihat nih, negara-negara mana saja yang berada di rentang garis tersebut. Terlihat dari peta, ada negara yang sepenuhnya berada di zona tropis. Seperti negara-negara Asia Tenggara, kecuali Thailand yang negaranya berada di 2 zona iklim, yakni tropis dan subtropis. Begitu pula dengan India dan Saudi Arabia. Bergeser ke benua Afrika, sebagian besar negara-negara Afrika berada di iklim tropis. Sedangkan di benua Amerika, ada Brasil, Paraguay, dan Meksiko yang berada di zona iklim tropis dan subtropis. Di zona tropis ini juga bisa kalian lihat keberadaan garis ekuator. FYI Geolovers, suatu wilayah yang semakin dekat dengan garis khatulistiwa atau ekuator akan semakin panas. Begitu juga sebaliknya, semakin jauh dari ekuator, maka suhu rata-rata tahunan cenderung semakin rendah. Iklim tropis memiliki ciri khas suhu yang tinggi sepanjang tahun dan curah hujan tinggi. Hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati yang tinggi juga sering ditemukan di zona ini. Yang kedua, ada zona iklim subtropis. Zona ini terletak antara 23,5 derajat hingga sekitar 40 derajat lintang utara dan 23,5 derajat hingga 40 derajat lintang selatan. Jika dilihat di peta, maka zona ini berada di atas dan di bawah zona tropis. Di Afrika, negara seperti Mesir, Libya, Aljazair, sebagian besar wilayah subtropis dan sebagian kecil masuk ke zona tropis. Sedangkan zona subtropis yang berada di selatan ekuator, ada Argentina yang terbagi ke dalam 2 zona tropis dan subtropis, dan Afrika Selatan yang hampir seluruh wilayahnya masuk ke subtropis. Ada pula Australia yang berada di 3 zona iklim, yakni tropis, subtropis, dan sedang. Iklim subtropis memiliki musim yang lebih jelas, dengan musim panas yang panjang dan musim dingin yang pendek. Suhu rata-rata tahunan dapat bervariasi, tetapi cenderung cukup hangat. Curah hujan biasanya lebih tinggi selama musim panas dan lebih rendah selama musim dingin. Zona iklim ketiga ada zona iklim sedang. Terletak antara sekitar 40 derajat hingga 66,5 derajat lintang utara dan 40 derajat hingga 66,5 derajat lintang selatan. Iklim yang umum di banyak wilayah di dunia, terutama di daerah yang lebih jauh dari ekuator. Iklim sedang memiliki perubahan musim yang jelas dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang dingin. Curah hujan biasanya merata sepanjang tahun, tetapi di beberapa tempat memiliki musim hujan dan kemarau yang lebih intens. Negara-negara di Eropa sebagian besar berada sepenuhnya di zona iklim sedang.
Namun, Rusia yang memiliki wilayah terbesar di dunia, wilayah utaranya berada di zona dingin karena keberadaannya yang dekat dengan kutub. Sama halnya dengan Kanada, wilayah Kanada memiliki sebagian besar iklim sedang, namun beriklim dingin di bawah wilayah utaranya. Ada yang spesial dengan Cina, negara ini berada di 3 zona iklim, yaitu iklim sedang, subtropis, dan tropis. Yang keempat adalah zona iklim kutub. Pembagian iklim dunia berdasarkan garis lintang sampai pada daerah kutub bumi. Iklim kutub adalah iklim dingin yang terdapat di daerah kutub. Di daerah itu, musim dingin berlangsung lama. Musim panas yang sejuk hanya berlangsung singkat. Daerah iklim dingin di atas 66,5 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan. Wilayahnya di belahan bumi utara, yaitu Kanada dan Alaska bagian utara, Greenland, dan pantai utara Siberia. Sedangkan di belahan bumi selatan ada Antartika. Geolovers, Yamin Geo sudah sebutkan ini hanya pembagian zona iklim secara umum ya. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tata guna lahan. Untuk memahami konsep perencanaan tata guna lahan, terlebih dahulu mari mengenal apa itu land value. Land value atau biasa disebut dengan nilai tanah memiliki 2 pengertian, yakni nilai tanah adalah nilai pasar, yang kedua adalah nilai tanah adalah nilai assessment, yaitu nilai yang diestimasi oleh seorang penilai. Nilai tanah juga sangat terkait kepada nilai lahan, di mana lahan sendiri dapat berarti sebagai tanah terbuka atau tanah garapan. Nilai lahan berhubungan dengan kualitas lahan tersebut dalam kemampuannya menunjang kegiatan seperti pertanian, perkebunan, permukiman, dan sebagainya. Sedangkan, harga lahan adalah penilaian atas lahan yang diukur berdasarkan harga nominal dalam satuan uang untuk satu satuan luas tertentu. Contohnya seperti ketika seseorang ingin membeli sepetak lahan yang harga jualnya dipatok dalam satuan meter persegi atau hektar. Sistem klasifikasi penggunaan lahan atau yang biasa dikenal sebagai klasifikasi land use merupakan pengelompokan beberapa jenis penggunaan lahan dalam kelas-kelas tertentu. Kelas-kelas dalam penggunaan lahan umumnya dibagi kembali berdasarkan hierarki atau tingkat penggunaannya. Di Indonesia sendiri, acuan untuk klasifikasi land use mengacu kepada klasifikasi berdasarkan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten kota. Pedoman ini merupakan pedoman klasifikasi penggunaan lahan terbaru di Indonesia setelah beberapa kali mengalami perubahan di masa lalu. Oke, materi selanjutnya yaitu land ownership. Land ownership ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan UU PA, hak atas tanah itu ada 8. Yang pertama, hak milik, merupakan hak kepemilikan seseorang atas lahan. Lalu ada hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara. Ada juga hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Ada juga hak sewa, yaitu hak mempergunakan tanah milik orang lain dengan ketentuan tertentu. Selain itu, ada juga hak pakai, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain dalam UU PA. Selanjutnya, kita cari tahu yuk cara menganalisis tata guna lahan di suatu wilayah. Teknik analisis ini dikenal juga dengan nama analisis kemampuan dan kesesuaian lahan. Beberapa teknik analisis yang biasanya digunakan dalam analisis ini diantaranya adalah teknik boolean, arithmetic, dan weighted overlay. Teknik boolean menggunakan angka 0 dan 1 sebagai kode. Angka 0 menunjukkan wilayah yang tidak sesuai, sedangkan angka 1 menunjukkan wilayah yang sesuai. Kemudian teknik arithmetic adalah teknik yang menggunakan operasi matematis pada tiap peta tematik, yang kemudian hasilnya akan diklasifikasikan. Sedangkan teknik weighted menggunakan penjumlahan dengan bobot tertentu pada tiap peta tematiknya. Nah, diketahui bahwa di Lembah Selawah tingkat keselarasan penggunaan lahan dengan rencana pola ruang adalah 30.523,44 hektar atau sekitar 95,41%. Dan yang tidak selaras sebesar 1.469,09 hektar atau sebesar 4,59%. Lalu, apa penyebab ketidakselarasan penggunaan lahan tersebut? Dari fakta di lapangan, ketidakselarasan disebabkan oleh perubahan lahan peruntukan kawasan lindung menjadi kawasan untuk kegiatan pertanian dan pemukiman.
Selain itu, terdapat hal lain yang dapat menyebabkan ketidakselarasan tersebut, antara lain RT/RW yang dibuat untuk jangka waktu 20 tahun, serta kebutuhan penduduk akan lahan pertanian dan pemukiman yang semakin meningkat. Maka menurut kami diperlukan arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang tepat berupa arahan perizinan penggunaan lahan, arahan pemberian insentif dan disinsentif terhadap penggunaan lahan, serta arahan sanksi terhadap pelanggaran peruntukan lahan sesuai RT/RW. Demikianlah sedikit pengetahuan tentang terminologi dan konsep perencanaan tata guna lahan, serta pentingnya perencanaan penggunaan lahan untuk tujuan pembangunan dan konservasi seperti yang dapat kita ketahui pada studi kasus Kecamatan Lembah Seulawah. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai peta topografi, jadi kompas dan lain sebagainya kita bahas di lain waktu. Jadi peta topografi merupakan peta yang unik. Uniknya kenapa? Karena di atas selembar kertas ini peta topografi tidak hanya menunjukkan lokasi atau jalan atau sungai, tetapi juga peta topografi bisa menggambarkan bagaimana kenampakan alam secara 3 dimensi di atas selembar kertas yang datar ini. Bagaimana sebuah peta topografi bisa menggambarkan bentuk rupa bumi secara 3 dimensi di atas selembar kertas? Ada 3 mekanisme sehingga peta topografi itu bisa bekerja menggambarkan keadaan atau kenampakan alam secara 3 dimensi. Yang pertama adalah garis kontur, yang kedua adalah skala, yang ketiga adalah legenda peta. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas ketiga hal tersebut ditambah dengan beberapa tambahan keterangan yang ada di peta. Bagian umum dari setiap peta adalah garis lintang dan garis bujur. Ada garis lintang, garis yang horizontal, ada garis yang membujur. Garis lintang dan garis bujur ada pada setiap peta. Mau peta apapun pasti memiliki garis lintang atau garis bujur. Pada peta topografi, pertemuan garis lintang dan garis bujur akan membentuk persegi. Persegi-persegi inilah yang dinamakan karvak. Satu karvak ini adalah 1 km persegi. Garis kontur membuat peta topografi menjadi spesial dibanding peta-peta pada umumnya. Garis kontur ini menghubungkan titik-titik daerah yang memiliki ketinggian yang sama. Jadi, sepanjang garis kontur adalah wilayah atau titik-titik yang memiliki ketinggian yang sama. Garis kontur memiliki jarak dari kontur satu ke kontur selanjutnya. Jarak ini dinamakan interval kontur atau selang kontur. Selang kontur atau interval kontur bisa diketahui pada bagian peta. Selang kontur 12,5 meter. Artinya, satu garis kontur ke garis kontur selanjutnya adalah 12,5 meter. Jadi bisa dibayangkan bahwa kontur ini semakin rapat, maka akan terjadi perubahan ketinggian secara cepat. Bisa dipastikan daerah tersebut atau wilayah tersebut memiliki kenampakan yang terjal. Berbeda dengan ketika daerah tersebut memiliki kontur yang renggang, berarti daerah tersebut terjadi perubahan ketinggian secara lambat. Bisa dipastikan daerah tersebut merupakan daerah yang relatif landai. Pada garis kontur terdapat garis yang tebal. Garis ini dinamakan garis kontur indeks. Pada garis kontur indeks terdapat angka yang menunjukkan nilai ketinggian pada garis kontur tersebut. Jadi, dengan melihat bagaimana kontur tersebut menyebar, semakin kecil kontur yang mengelilingi sebuah wilayah, bisa dipastikan daerah tersebut merupakan sebuah titik ketinggian. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, tidak ada kontur lagi di dalamnya, bisa dipastikan itu adalah sebuah puncak titik ketinggian. Jadi, garis kontur tidak bisa digunakan untuk mengukur jarak perjalanan kita, karena garis kontur itu merupakan jarak secara vertikal, bukan secara horizontal.
Skala adalah perbandingan jarak secara relatif antara jarak sebenarnya di lapangan dengan jarak yang ada di peta. Peta yang saya bawa adalah skala 1:25.000. Bila jarak di peta dari titik A ke titik B sebesar 1 cm, maka 1 cm itu dikalikan 25.000. Jarak dari A ke B adalah 25.000 cm, atau dengan kata lain adalah 250 meter bila kita jadikan meter. Kalau kita jadikan kilo berarti hasilnya adalah 0,25 km. Semakin kecil skala peta topografi, area yang ada di peta menjadi semakin sempit, tapi peta topografi tersebut akan memiliki tingkat kedetailan yang lebih tinggi. Berbeda dengan peta topografi dengan skala yang lebih besar, dia akan meliputi wilayah yang sangat luas, tapi tingkat kedetailannya akan berkurang. Pada peta topografi terdapat skala batang. Skala batang berfungsi untuk membantu kita dalam menentukan jarak yang ada pada peta. Misal kita tidak membawa penggaris, kita bisa menggunakan kayu kecil, batang rumput, atau lidi, atau apapun itu yang kecil, kita gunakan sebagai perbandingan. Misalnya jarak dari Watu Lintang ke Sabrangan. Kemudian kita dapatkan jaraknya sebesar ini. Apa yang kita lakukan selanjutnya adalah kita meletakkan rumput ini ke dalam diagram skala batang. Dari sini kita bisa menemukan bahwa jaraknya adalah 0,75 km. Jadi dengan skala kita bisa menentukan jarak. Dari jarak kita bisa menentukan waktu perjalanan kita. Kemudian dari waktu perjalanan kita tentu kita bisa menyiapkan apa saja yang diperlukan dalam perjalanan tersebut, termasuk jumlah logistik. Legenda peta adalah petunjuk penggunaan dari sebuah peta. Ibarat HP, legenda peta adalah sebuah manual book tentang cara-cara penggunaan HP tersebut. Legenda peta itu terdiri dari titik, garis, dan warna. Titik, garis, dan warna merupakan simbol dari perwakilan kenampakan yang ada di alam, kemudian yang ditaruh pada peta. Misalnya jalan disimbolkan oleh garis dengan warna merah, sedangkan perkampungan disimbolkan dengan warna merah muda. Begitu juga ladang disimbolkan dengan warna kuning. Selain itu, legenda peta juga berisi mengenai keterangan skala, kemudian selang kontur, serta diagram utara, di mana terdapat keterangan deklinasi magnetis. Ini sangat penting karena nanti akan kita gunakan ketika kita menggunakan kompas dalam bernavigasi. Tanpa ada keterangan deklinasi, akurasi navigasi kita akan berkurang. Kemudian ada yang namanya inset. Inset pada peta ini adalah gambaran secara umum lokasi di mana peta ini berada. Kemudian ada yang namanya NLP, atau beberapa peta menyebut helai peta, atau nomor lembar peta, atau nomor indeks peta. Jadi itu memudahkan kita untuk mencari peta-peta yang kita butuhkan. Tinggal kita cari nomor lembar peta atau nomor helai petanya saja. Demikian tadi sekilas mengenai pemahaman peta topografi. Tentu untuk memahami peta topografi tidak hanya sekedar teori saja, tapi kita juga harus mempraktekkan. Artinya sesekali kita harus membawa peta topografi daerah yang kita kenal, kemudian kita berlatih di daerah tersebut dan membandingkan bagaimana kenampakan alam di sana dengan kenampakan alam yang ada di peta. Jadi itu sangat penting sekali dilakukan ketika kita belajar mengenai peta topografi.